Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yohanes Agus dari program studi teknik elektronika D4 dengan NIM 21020560020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang autotronik. Berbicara tentang autotronik, maka kita berbicara tentang rangkaian listrik pada suatu kendaraan. Rangkaian listrik pada suatu kendaraan mengacu pada suatu sistem listrik yang berfungsi untuk menyediakan daya, mengontrol berbagai komponen elektronik dalam kendaraan, baik lampu, sistem pengapian, sistem penyalaan, dan juga berbagai sistem yang lainnya. Sistem listrik ini sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yang dimana komponen tersebut berfungsi untuk menyediakan daya dan juga mengatur aliran listrik dalam suatu kendaraan. Contoh komponen pemberi daya tersebut itu seperti aki motor, terus pensuplai listrik yang awalnya suatu dinamo menjadi suatu listrik, ada alternator, dan contoh pengaplikasian dari kedua hal tersebut ada seperti sistem pencahayaan, ada lampu sen. Sistem kelistrikan pada kendaraan itu memiliki beberapa sistem, yaitu kelistrikan pada mesin. Sistem kelistrikan pada mesin yaitu merupakan suatu rangkaian listrik yang terdapat dalam mesin, berfungsi untuk membantu kinerja mesin agar lebih efisien. Contohnya yaitu sistem starter yang memulai putaran awal pada suatu mesin, dan juga sistem pengapian putaran mesin yang menjadi energi listrik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sistem kelistrikan pada bodi, suatu rangkaian listrik yang terdapat dalam suatu kendaraan yang dimana uh, desain tersebut telah disesuaikan dengan topologi yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau suatu merek tertentu, yang dimana uh, sistem tersebut berfungsi sebagai penerangan lampu, sebagai gabungan informasi dalam suatu kendaraan. Sistem keamanan dan keselamatan. Berbicara tentang mengenai sistem keamanan dan juga keselamatan, sistem keamanan dan juga keselamatan menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi seseorang dalam memilih kendaraan, dan juga hal yang sangat diperhatikan oleh seorang engineer, karena efek dari sistem keamanan dan juga keselamatan akan menjadi suatu hal yang patut diperhitungkan dalam pemilihan suatu kendaraan. Seperti yang terlihat dalam PPT, sistem keamanan menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan dalam suatu kendaraan, yang dimana sistem keamanan dan keselamatan ini mampu melibatkan sensor-sensor keamanan seperti contohnya sensor penguncian dan juga sensor alarm. Seperti yang kita tahu, sistem tersebut telah banyak diadopsi berbagai macam kendaraan. Salah satu yang saat ini yang sangat-sangat terkenal yaitu sistem yang sedang digunakan pada Tesla. Selanjutnya ada sistem AVI atau Electronic Fuel Injection. Mengenai sistem AVI sendiri itu merupakan suatu sistem teknologi injeksi yang menggantikan sistem karburator. Seperti yang kita ketahui, sistem karburator itu terdapat pada kendaraan-kendaraan yang notabene-nya saat ini sudah bisa dibilang sedikit jadul. Sistem karburator yang di mana sistem injeksi ini menggunakan sensor, aktuator, dan juga kontrol unit elektronik untuk mengatur campuran udara dan juga bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Selanjutnya ada controller dalam kendaraan. Berbicara tentang uh, elektronik yang terdapat dalam kendaraan, maka tidak akan bisa pernah terlepas dari yang namanya suatu controller. Karena controller merupakan suatu hal yang memegang kendali dalam pengaturan dan juga aspek kinerja dan juga fungsionalitas uh,
terhadap suatu kendaraan. Seperti contohnya ada sistem pengendalian yang berhubungan dengan cara kerja kendaraan, ataupun ada yang melibatkan berbagai komponen seperti sensor-sensor unit, unit controller, dan juga berbagai algoritma-algoritma yang dimana harus memastikan suatu kinerja yang baik dan juga memperhatikan tingkat keselamatan dari kendaraan tersebut. Salah satu controller yang biasa digunakan yaitu ada controller PID. Mengenai controller PID sendiri itu, PID sebenarnya terdiri dari 3 suku kata, P, I, dan D. P artinya proporsional, yang dimana proporsional itu bertanggung jawab untuk mengukur nilai kesalahan saat ini. Jika nilai kesalahan besar dan positif, keluaran kontrol juga akan besar dan juga positif. Terus ada yang namanya integral. Integral itu mengakumulasi nilai kesalahan yang sebelumnya. Jika keluaran saat ini kurang besar, kesalahan terus terakumulasi dan controller merespon dengan keluaran tinggi. Terus yang terakhir ada derivatif. Derivatif merupakan suatu hubungan antara proporsional dan juga integral, yang dimana perubahan nilai kesalahan di masa depan berdasarkan laju perubahan saat ini. Kelebihan dari PID sendiri yaitu kontrolernya lebih baik terhadap tekanan bensin, dapat dikontrol dengan lebih stabil. Efisiensi juga, yang dimana bensin yang masuk ke dalam ruang bahan bakar secara ideal mengurangi emisi dan juga meningkatkan efisiensi mesin. Terus kinerja dari PID sendiri memastikan bahwa pembakaran bahan bakar menjadi lebih optimal. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah ini ada contoh dari bagaimana penggunaan PID tersebut. Mungkin hanya sampai sini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.